Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai mekanisme pasar dan kegagalan pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan harga barang yang berubah-ubah, seperti harga cabai yang meningkat pada musim tertentu dan harga suatu barang yang menurun pada jika stok suatu barang melimpah. Itu semua terjadi karena adanya mekanisme pasar. Saya akan menjelaskan tentang pengertian mekanisme pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mekanisme pasar merupakan proses interaksi antara penjual dan pembeli yang menyebabkan terbentuknya harga barang atau jasa. Dalam ekonomi, mekanisme pasar terjadi karena adanya hubungan antara permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen pada tingkat harga tertentu. Ketika penawaran dan permintaan bertemu, maka terbentuk harga keseimbangan. Contohnya, ketika permintaan cabai meningkat menjelang hari raya, sedangkan stok sedikit, maka harga cabai akan naik. Sebaliknya, jika stok melimpah dan pembeli sedikit, harga akan turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang, pendapatan masyarakat, selera konsumen, jumlah penduduk, dan harga barang pengganti. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, serta pajak dan subsidi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang kedua yang akan saya bawakan adalah fungsi mekanisme pasar dan pengertian kegagalan pasar. Langsung saja, mekanisme pasar memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, mengatur distribusi barang yang dimana barang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang mampu membeli. Yang kedua, mengatur harga produksi barang dan jasa, yang dimana harga terbentuk ketika terjadi interaksi barang dan terjadi ketika harga akan terjadi ketika terjadi interaksi penjual dan pembeli. Ketiga, memberikan signal kepada produsen. Jika peningkatan barang meningkat, produsen akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Yang keempat, mendorong adanya persaingan, yang dimana produsen akan meningkatkan kualitas barang dan memberikan pelayanan. Walaupun memiliki beberapa manfaat, mekanisme pasar tidak selalu berjalan sempurna. Ada kondisi ketika pasar tidak mampu mengefisienkan. Walaupun memiliki banyak manfaat, mekanisme pasar tidak selalu berjalan sempurna. Ada kondisi ketika pasar tidak mampu menciptakan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang disebut kegagalan pasar. Secara definisi, kegagalan pasar adalah kondisi ketika mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya masyarakat secara tepat, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Akibat kegagalan pasar dapat terjadi adalah ketimpangan sosial, harga barang tidak adil, tiga, kurangnya pelayanan publik, dan yang keempat adalah rusaknya lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah harus ikut campur tangan untuk memperbaiki kegagalan pasar. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan bentuk-bentuk kegagalan pasar oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Halik. Saya akan menjelaskan beberapa bentuk kegagalan pasar. Yang pertama, monopoli. Monopoli adalah kondisi ketika hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Karena tidak memiliki pesaing, perusahaan monopoli dapat menentukan harga sesuka hati sehingga merugikan konsumen. Adapun dampaknya antara lain yaitu harga menjadi mahal, kualitas pelayanan menurun, dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak yang diterima pihak lain
akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, eksternalitas positif, seperti pendidikan. Yang kedua, eksternal negatif, seperti polusi pabrik. Eksternalitas negatif adalah limbah pabrik yang mencemari sungai sehingga merugikan masyarakat. Contoh eksternal negatif adalah limbah pabrik yang mencemari sungai sehingga merugikan masyarakat sekitar. Yang ketiga, barang publik. Barang publik adalah barang yang dapat digunakan bersama-sama dan sulit untuk membatasi penggunanya. Contohnya jalan raya, lampu jalan, taman kota, dan pertahanan negara. Jika hanya mengandalkan pasar, barang publik biasanya tidak tersedia dengan cukup. Yang keempat, informasi tidak sempurna. Kondisi ini terjadi ketika penjual dan pembeli memiliki informasi yang berbeda mengenai suatu barang. Akibatnya, konsumen tertipu dengan kualitas barang yang sebenarnya. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan materi mengenai peran pemerintah mengatasi kegagalan pasar dan kesimpulan. Pemerintah memiliki beberapa peran untuk mengatasi kegagalan pasar. Yang pertama, membuat regulasi atau peraturan. Tujuannya agar tidak terjadi monopoli dan persaingan usaha tetap sehat. Yang kedua, memberikan subsidi. Subsidi membantu masyarakat memperoleh barang penting dengan harga terjangkau seperti pendidikan dan kesehatan. Ketiga, mengenakan pajak. Pajak digunakan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan ekonomi. Misalnya, pajak terhadap perusahaan pencemar lingkungan. Yang keempat, menyediakan barang publik. Pemerintah membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Yang kelima, mengawasi kualitas barang dan jasa. Tujuannya agar konsumen terlindungi dari produk yang berbahaya atau informasi palsu. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Dari semua pemaparan materi dari teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwa mekanisme pasar merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga barang dan jasa. Namun pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna, sehingga terjadi kegagalan pasar seperti monopoli, eksternalitas, barang publik, dan informasi tidak sempurna. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki beberapa peran penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai mekanisme pasar dan kegagalan pasar. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua dan membantu kita memahami bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.